Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Yana Plandriana, Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, yang semoga Allah selalu menjaga dan memberikan keberkahan untuk beliau dan keluarga. Yang sama-sama kita hormati jajaran DPTD PKS Kabupaten Sumedang, ya, Ketua DPD, mohon maaf, Ketua MPD, Sekretaris MPD, Ketua DED, Sekretaris DED, kemudian juga Sekretaris DPD, Bendahara DPD, dan Ketua Bidang Kaderisasi. Kemudian juga anggota praksi PKS Sumedang, dan seluruh iwan dan akhwat fillah, ustadz dan ustazah yang Allah muliakan. Alhamdulillah bersyukur bisa bersilaturahim kembali ya. Terakhir kalau nggak salah saya bersilaturahim di Ramadan tahun kemarin ya. Jadi tidak terasa sekarang sudah bertemu lagi dengan Ramadan. Nah, iwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini ya, ketika kita berbicara tentang Ramadan ini, marilah kita renungkan sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan, masalus syuhuri, perumpamaan bulan-bulan atau perumpamaan 12 bulan. Kama sali auladi Yakub, seperti perumpamaan anaknya Nabi Yakub. Kita tahu dalam setahun ada 12 bulan. Dan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam punya 12 anak. Wa kama anna Yusufa ahabba auladi Yakub ilaihi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu merupakan putra Nabi Yakub yang paling beliau cintai. Kadzalika Ramadan ahabba syuhuri ilallah. Begitu juga bulan Ramadan, bulan yang paling Allah cintai. Sebagaimana dengan doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memohonkan ampun untuk saudara-saudaranya yang 11 orang. Maka ghafara lahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kadzalika yaghfiru dzunuba ahada asyara syahra bi barakati syahri Ramadan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. 11 bulan yang lalu dengan keberkahan bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ikhwan dan akhwat Ustaz dan Ustazah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ungkapan ini merupakan satu ungkapan yang sangat penting untuk kita semuanya. Betapa bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Tadi disampaikan oleh Ustaz Diana ya di sambutan, bagaimana bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Nah, kalau lihat dari sini, wa dan akhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi satu pembelajaran penting untuk kita semuanya. Bagaimana Ramadan ini harus betul-betul kita persiapkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, as-salawatul khamas, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, akan mengampuni dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW mengatakan dengan syarat idajtunibatil kabair, ketika orang itu menjauhi dosa besar. Maka ini adalah satu perenungan penting untuk kita semuanya. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Seandainya Allah sampaikan usia kita dengan bulan Ramadan, itu merupakan nikmat yang sangat agung. 3 hari yang lalu, tetangga kami, persis rumahnya samping rumah saya, itu ada yang meninggal dunia. Kemudian ba'da subuh, saya ngobrol dengan ketua DKM yang kebetulan juga masih ada hubungan kerabat dengan istri saya. Maka ternyata di masjid dekat rumah ini
selama 2 bulan ini sudah 3 orang yang meninggal dunia. Artinya apa? Tahun kemarin masih bersama kami. Tapi tahun ini mereka tidak bisa Ramadan bersama kami. Mungkin juga di antara ikhwan dan akhwatillah semuanya bisa jadi ada keluarga kita ya. Salah satunya saya teringat Allahyarham Ustaz Budi Ridho ya. Ya beberapa bulan yang lalu rahimahullahu taala beliau meninggal dunia. Artinya Ustaz Budi Ridho tahun kemarin beserta kita. Ya mungkin hadir bersama kita di beberapa kegiatan Ramadan. Tapi subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Allah lebih sayang kepada beliau, sehingga beliau sudah wafat. Artinya hari ini tidak bisa bersama kita. Dan mungkin juga banyak ikhwan dan yang lainnya. Di Kabupaten Sumedang khususnya. Maka sekali lagi dipanjangkan usia kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Itu merupakan nikmat yang sangat agung. Yang mana ini harus selalu kita syukuri. Dengan apa? Dengan memaksimalkan berbagai macam kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Baik itu skala pribadi ataupun nanti secara bersama-sama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada kisah menarik. Kisah ini tentang 2 orang yang masuk Islam. Jadi ada 2 orang yang masuk Islam. Dari kabilah Bali. Mereka datang kepada Rasul dan mereka dua-duanya masuk Islam. Salah satu di antara mereka berdua ada yang lebih rajin ibadah dibanding yang lain. Yang lebih rajin ibadah itu kemudian apa? Kemudian ia bersungguh-sungguh beribadah dan akhirnya berangkat berjihad dan akhirnya mati syahid dalam peperangan. Setahun kemudian temannya yang satu lagi meninggal dunia. Kemudian ada seorang sahabat Nabi bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Mimpi sahabat kalau dibenarkan oleh Nabi menjadi dalil. Maka kemudian dalam mimpi tersebut berada di depan pintu surga. Kata Thalhah, di sana aku melihat 2 orang sahabat tersebut. Itu 2 orang dari kabilah Bali. Kemudian keluar seseorang dari surga. Ia kemudian mengizinkan kepada orang yang meninggal belakangan untuk masuk surga. Setelah itu orang tersebut keluar dari surga lagi. Kemudian ia mengizinkan kepada yang mati syahid untuk masuk surga. Setelah itu keduanya mendatangiku dan berkata, "Wahai Thalhah, pulanglah engkau. Saatnya belum tiba bagi engkau." Ikhwan dan akhwat, kalau kita lihat dari kisah ini, maka di pagi hari kisah ini diceritakanlah oleh siapa? Oleh Thalhah bin Ubaidillah ini. Ketika Thalhah bin Ubaidillah menceritakan, maka apa? Maka ketika itu beliau, ketika Thalhah bin Ubaidillah menceritakan, maka apa? Maka beliau ketika itu merasa heran. Dan sampailah informasi itu kepada Rasul. Maka Rasul ketika itu bertanya, "Apa yang membuat kalian heran, wahai para sahabat?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, salah satu di antara mereka lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dua-duanya bersungguh-sungguh. Cuman yang satu kami lihat lebih bersungguh-sungguh. Dan orang ini mati syahid. Tetapi kenapa yang masuk surga duluan adalah temannya yang meninggal belakangan?" Kemudian Rasulullah SAW ketika itu bertanya, "Bukankah temannya itu masih hidup 1 tahun setelahnya?" Jawab para sahabat, "Iya." Nah ini yang menjadi dalil yang kita bahas di hari ini. Bukankah ia sampai bulan Ramadan dan ia berpuasa? Artinya apa? Ramadan kita hari ini lebih banyak. Mungkin dibanding saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Mungkin dari Ramadan kemarin sampai hari ini, sudah berapa orang ya dari anggota PKS yang Kabupaten Sumedang yang meninggal dunia. Maka apa? Maka sekali lagi, kalau Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan, ini nikmat yang sangat agung. Kemudian juga para sahabat bertanya lagi, Rasul bertanya lagi, "Bukankah dia melaksanakan sholat ini dan itu?" Jawab para sahabat, "Iya." Maka Rasul mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka jarak antara keduanya itu adalah sejauh jarak antara langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Ramadan anugerah yang sangat agung. Maka sudah selayaknya kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa bertemu dengan bulan yang agung ini. Kemudian yang berikutnya, ungkapan salah seorang ulama di Mesir. Beliau mengatakan begini, "Ramadan Rabiul Hayatil Islamiyah."
bulan Ramadan itu adalah musim seminya umat Islam. Musim seminya kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena di bulan ini akan muncul berbagai benih kebaikan. Baik itu skala pribadi maupun umat secara keseluruhan. Ya, ini adalah potensi-potensi kebaikan ini akan muncul di bulan Ramadan ini. Sehingga sangat wajar Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan yang sangat istimewa ini. Kalaulah kita merujuk sedikit ke belakang, bagaimana salafus saleh dahulu kaitan dengan bulan Ramadan ini? Bagaimana persiapan mereka menyambut bulan Ramadan? Kata Mu'alla bin Al-Fadl, para sahabat dahulu, mereka berdoa 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tadi Ustaz Syarifuddin salah satu doanya, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan untuk kami, dan sampaikanlah ia supaya amal kami diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan doa juga yang diajarkan. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Mereka berdoa supaya bisa sampai kepada bulan Ramadan. Kemudian summa yad'unahu sittata ashhur. Mereka juga berdoa 6 bulan setelahnya. Setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iwa dan akhwatillah, ustaz dan ustaz yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana salafus saleh dahulu mereka menyambut bulan Ramadan. Kita tahu ada seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Beliau ini adalah khadimi Rasulullah SAW. Beliau ini adalah pelayan Rasulullah SAW. Kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban in kabbu 'alal masahib faqru'aha. Kaum muslimin dahulu ketika memasuki bulan Sya'ban, apa yang mereka lakukan? Mereka fokus berbalik kepada mushaf. Tadi disampaikan oleh MC kita, ya, bahwa bulan Ramadan itu di samping syahrus siyam, maka Ramadan juga tadi disampaikan syahrul Quran. Karena tadi ketika dibacakan ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga untuk persiapan itu apa? Maka mereka membaca Al-Quran itu. Ini bagian dari persiapan dalam menghadapi bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita berbicara tentang Ramadan ini. Nah, tetapi tadi kalau kita lihat bagaimana persiapan salafus soleh kaitan dengan bulan Ramadan ini, ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa perenungan kita kaitan dengan Ramadan ini? Ramadan ini ternyata sebentar lagi dan sebentar sekali. Apa maksudnya sebentar lagi? Maksudnya adalah Ramadan ini sebentar lagi akan menghampiri kita. Hanya beberapa hari lagi. Kalau menurut penanggalan, insya Allah Jumat pekan depan itu kita sudah memulai tarawih. Jadi Jumat malam 1 besok itu akhir bulan ini akan memulai sholat tarawih. Kita tunggu hasil sidang isbat. Ya. Nah, artinya apa? Sebentar lagi. Tetapi sebentar lagi akan sampai kita. Kalaupun sampai kepada kita, waktunya hanya sebentar sekali. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ayyamam ma'dudat. Di sini ada ayyamam ma'dudah, ada ayyamam ma'dudat. Para ulama mengatakan ayyamam ma'dudah, waktu sebentar tapi nggak tahu berapa lama. Kalau ayyamam ma'dudat, waktunya sebentar dan ketahuan. Waktunya itu sangat sebentar. Sehingga kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, begitu juga saya Profesor Dr. Abdullah Umar Al-Muqbil, beliau mengatakan ayyamam ma'dudat, menunjukkan waktunya itu hanya sebentar saja. Sehingga siapa saja yang lalai tidak memanfaatkan ayyamam ma'dudat ini, maka dia ini termasuk orang yang menyia-nyiakan tanpa memanfaatkan untuk mencapai berbagai kebaikan. Ini adalah ayyamam ma'dudat. Sebentar saja waktunya. Oleh karena itu, tadi disebutkan penting kita untuk memiliki ilmunya, penting kita untuk mempersiapkannya.
Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, maka apa? Maka adalah ketika berbicara Ramadan, ini menjadi dilema untuk kita. Di satu sisi, Ramadan itu akan mendatangkan kesuksesan. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah optimisme kita, harapan kita, bahwa Ramadan itu akan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Sungguh rugi, sungguh hina orang yang mendapati bulan Ramadan. Kemudian Ramadan meninggalkan dia dan dia belum tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kalau kita lihat Ramadan itu antara dua sisi ini. Sisi kesuksesan itu ada, peluangnya sangat besar terbuka. Tapi peluang merugi, peluang tidak sukses pun terbuka lebar juga. Nah, tinggal kembali kepada kita semuanya. Nah, di kesempatan hari ini, di malam hari ini, mari kita sama-sama coba akan kita sharing kaitan dengan 5 ikhtiar kita untuk menggapai Ramadan sukses sepenuh hati. Atau kira-kira roadmap kita ngapain sih selama Ramadan ini? 5 ikhtiar ini mudah-mudahan ya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Apa saja kelima hal ini? Pertama, mari kita gembira dan niatkan ikhlas sepenuh hati ketika tiba bulan Ramadan ini. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Niatkan ikhlas sepenuh hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambut gembira adalah bukti ketakwaan seseorang. Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 32, ayat ini memang tentang haji. Tapi kata Allah, dzalika, yang demikian itu perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan bagian dari syiar Allah itu adalah ibadah Ramadan. Fa innaha min taqwal qulub. Sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguh itu akan timbul dari ketakwaan hati. Kita tahu sahabat Umar bin Khattab ketika tiba bulan Ramadan, maka ketika beliau menyambut bulan Ramadan, maka beliau mengatakan marhaban, selamat datang. Marhaban itu selamat datang, artinya sambutan. Rahaba yurahibu, disambut. Marhaban bimutahhiri dzunubina, selamat datang bulan yang akan membersihkan dosa-dosa kami. Kalaulah Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitabnya bahwa untuk mempersiapkan sholat Jumat, orang itu dari hari Kamis sudah mempersiapkannya. Tentu untuk mempersiapkan bulan Ramadan harus lebih jauh-jauh hari lagi. Makanya masih ada beberapa hari ke depan, ya. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Dan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan itu bukti ketakwaan seorang hamba. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena tadi sudah disampaikan, Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Salat 5 waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka apa? Mukaffiratun ma bainahunna, sebagai penghapus dosa antara keduanya. Tapi syaratnya kata Rasulullah, idza jutunibatil kabair, apabila perbuatan dosa besar itu ditinggalkan. Jadi ini adalah alasan kenapa kita harus tidak bahagia. Nggak ada alasan. Makanya kita harus bahagia dengan datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini bulan ampunan. Yang kedua, kita lihat di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ketika Ramadan tiba, maka bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar. Sebagian ulama mengatakan pintu surga dibuka itu artinya apa? Pintu-pintu kebaikan pun terbuka lebar di situ. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup.
Artinya apa? Peluang-peluang keburukan itu sangat tipis. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini kata Rasulullah SAW. Bagaimana dibelenggunya? Wallahu a'lam. Yang jelas wa yunadi fihi munadin kulla lailah. Maka setiap malam ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan, sambut. Tapi wahai orang-orang yang ingin mencari kejahatan, berhentilah. Hatta yanqadhiya Ramadan, demikian itu sampai datang bulan Ramadan. Sampai berakhir bulan Ramadan. Ini adalah kalau kita lihat, adakah alasan kita tidak bahagia menyambut Ramadan? Tentu enggak ada. Bagaimana tidak kita bahagia dengan Ramadan? Ampunan Allah tiba, pintu kebaikan terbuka, pintu keburukan tertutup, setan-setan dibelenggu. Maka wajar kalau kita ini adalah perlu berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kemudian tadi disebutkan gembira dan ikhlas. Keikhlasan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ibadah yang kita lakukan tidak ada tujuannya kecuali hanya memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, ihtisab itu adalah menginginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap dilihat manusia, dan bukan lain-lain yang menyalahi keikhlasan. Artinya apa? Ihtisaban ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan ini. Maka laksanakan ini dengan penuh keikhlasan karena mengharapkan pahala dari Allah. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal manusia itu untuknya kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ini memang ibadah puasa ini ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poin pertama adalah ikhtiar kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira dan keikhlasan sepenuh hati dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Dan kalau kita lihat bulan Ramadan ini kan banyak keistimewaan yang akan kita dapatkan. Tadi disampaikan bulan Ramadan adalah syahrus syiyam, bulan kita berpuasa. Minimal ada 5 keistimewaan puasa Ramadan ini. 1, ampunan Allah, tadi sudah dijelaskan hadisnya. Yang kedua adalah ada balasan spesial, tadi sudah disampaikan. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa, akulah yang akan membalasnya. Kemudian di situ juga ada kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apresiasi mulut. Bahwa orang yang berpuasa itu sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, ini adalah kaitan dengan ibadah puasa. Kemudian pengacara di akhirat. Maksudnya adalah ibadah puasa itu nanti akan membela kita di hari kiamat. Nah, inilah kalau kita lihat kaitan dengan wajar kalau kita menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ya, ini adalah poin yang pertama. Ikhtiar yang kedua, roadmap yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari kita memahami SOP dan aturan fikihnya. Ya. Tadi disampaikan ya, sesuatu yang memang kita wajib untuk mengamalkan, maka memang kita juga wajib untuk mempelajari ilmunya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Maka Imam Ghazali mengatakan ilmul hal, ilmu yang akan kita laksanakan di hari itu. Makanya kalau dulu Umar pernah mengatakan, jangan berjual beli di pasar kami kecuali dia memahami fikih muamalah. Berarti kalau di sini tidak boleh
ya kita menjalankan ibadah puasa kecuali paham aturan-aturannya. Pelajari. Makanya mumpung ada kesempatan, baca kembali buku-buku yang berbicara tentang fikih ini. Nah, apa alasannya ataupun apa pentingnya ilmu atas amal ibadah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan, satu orang fakih yang meninggal dunia lebih ditakuti setan daripada seorang ahli ibadah. Bukan menyepelekan ahli ibadah, enggak. Tapi ilmu sebelum amal. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, wafatnya 1000 ahli ibadah yang suka sholat malam dan dia berpuasa di siang hari, itu lebih ringan dibanding wafatnya seorang ulama yang mengetahui yang halal dan sesuatu yang haram. Kalau 1000 orang ahli ibadah meninggal, mungkin banyak pengganti, ya, yang dia bisa ibadah. Tapi kalau orang yang berilmu meninggal dunia, sulit kita untuk menggantikannya, sulit untuk mencari penggantinya. Nah, ini adalah pentingnya ilmu. Bahkan kata Umar ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa kalau ada orang beramal tanpa ilmu, rusaknya lebih banyak dibanding benernya. Makanya inilah pentingnya ilmu untuk kita semuanya. Nah, terwabil khusus kalau ibadah puasa, apa pentingnya ilmu? Dengan ilmu supaya kita semangat beribadah. So, Bapak Ibu, kalau kita tahu ilmunya, kan kita jadi semangat untuk beribadah itu. Tahu keutamaannya, kita menjadi semangat untuk beribadah itu. Contoh, mungkin saya terus terang secara pribadi belum pernah sholat malam semalam suntuk. Tapi Rasul mengatakan, innar rojul, sesungguhnya seseorang, ya, kalau dia sholat tarawih beserta imam sampai selesai, maka pahalanya seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ini adalah husibalahu qiyamu lailatin, akan dicatat seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Makanya ini harus menjadi patokan, contohnya menjadi apa? Menjadi program kita, yaitu apa? Tarawih. Nah, ketika tahu pahalanya kan kita jadi semangat. Jadi semangat itu adalah, ya, ilmu itu akan memberikan semangat dalam beribadah. Yang kedua, dengan ilmu kita bisa menjadi tenang ketika beribadah. Wabil khusus adalah ibadah puasa. Sebuah kisah Umar bin Khattab mengisahkan. Kata Umar, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul. Kemudian aku mencium istriku pada aku sedang berpuasa. Kemudian setelah kejadian itu dia merasa bersalah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan akhirnya apa? Ketika datang kepada Rasulullah SAW menceritakan, wahai Rasulullah, hari ini aku melakukan sesuatu yang kesalahan besar. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Maka Rasul ketika itu balik bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dengan air sedangkan kamu berpuasa? Batal nggak puasanya? Ya enggak, kata para sahabat. Kalau begitu, fafima. Lalu apa masalahnya? Mencium istri dengan membatalkan puasa. Ya, artinya apa? Ya boleh-boleh saja. Maka ini adalah salah satu metode yang dilakukan oleh Rasul adalah metode kias. Ya. Metodenya itu adalah metode kias. Sebagaimana wudhu, ya, kumur-kumur tidak membatalkan puasa, begitu juga, ya, mencium atau bermesraan dengan istrinya, asal dia bisa menahan syahwatnya. Ya, asalkan dia bisa menahan syahwatnya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kenapa ilmu ini penting? Karena dengan ilmu, agar pahala puasa kita tidak rusak. Maksudnya apa? Puasanya sah, tapi tidak dapat pahala apapun, kan jadi rugi. Maka supaya pahalanya itu tidak rusak, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara, ya, kita memahami ilmunya, sehingga pahala puasa kita tidak menjadi rusak. Ini adalah kaitan dengan ilmu ini, sehingga pentingnya kita memiliki ilmu itu. Ini contoh saja gitu ya. Kan kalau kita berbicara tentang puasa itu kan, puasa itu terdiri dari 3 hal. Pertama niat, artinya kalau puasa itu harus menggunakan niat. Yang kedua imsak,
Imsak itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan, ya. Kemudian waktu. Nah, yang jadi pertanyaan contoh imsak, menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Dan apa yang tidak membatalkan puasa? Nah, kan kalau kita tahu, kita menjadi tenang. Oh, ini batal, ini enggak. Zaman dulu mungkin zaman kecil masih ingat ya Bapak Ibu. Siapa yang kentut di air kan, maka batal puasanya kan zaman dulu kan anggapannya begitu. Padahal itu tidak ada gitu ya. Jadi ini poin kedua, contoh tentang niat. Siapa yang boleh berbuka dan apa konsekuensinya? Bagaimana tata cara niat? Bagaimana kalau niatnya ingin membatalkan puasa? Contohnya gini, ada orang, nanti asar saya niat batal puasa, boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Tapi jumhur ulama, wallahu alam, ya, itu termasuk tidak membatalkan ibadah puasa. Kenapa? Karena dia baru niat saja. Ya walaupun tentu ya dihindarilah niat tersebut. Waktu, dari sisi waktu bagaimana negara yang siangnya lebih dominan? Nah, bagaimana tuh puasanya? Terus bagaimana hukumnya imsak? Di kita kan ada istilah imsak. Imsak gitu kan, seperti itu. Sebagaimana waktu apa? Jika sedang sahur, kemudian azan berkumandang, apa yang dilakukan? Dan bagaimana mengira sebelum subuh atau sesudah subuh? Nah, ini adalah mengira, maksudnya ini sudah azan, dia mendengar sayup-sayup sebelum subuh atau sudah maghrib gitu ya. Nah, ini adalah nanti pembahasan khusus kaitan dengan ini. Sehingga inilah pentingnya sebuah ilmu. Dan tentu masih banyak mungkin hal-hal yang kontemporer kaitan dengan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ini. Jadi poin yang keduanya adalah apa? Mari kita jalankan ibadah puasa sesuai aturan-aturan syariat yang ada. Ya, ini adalah poin yang kedua. Yang ketiga, ya, ikhtiar yang ketiga, ya, supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan dalam menghadapi bulan Ramadan ini adalah yang ketiga adalah menjaga kualitas puasa kita. Maksudnya apa menjaga kualitas itu? Maka nanti ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya ketika berpuasa. Jaga itu dan hindari hal-hal yang akan membatalkan. Ya, Rasul mengatakan contoh sahur. Ini kan sederhana saja. Sahur ini kan untuk mengoptimalkan ibadah yang kekurangan kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang sahur ini kan, maka menjaga kualitas puasa kita. Salah satunya dengan sahur. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Mungkin ketika dipikir apa keberkahannya ibadah puasa apa sahur ini? Satu, ternyata kalau kita sahur bangun di sepertiga malam terakhir dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan itu sulit kita lakukan kalau di luar bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan bisa kita lakukan. Itu kan berarti waktu yang istimewa. Yang kedua adalah pahala sunnah. Apa maksudnya pahala sunnah? Ketika kita makan sahur, maka sesungguhnya kita ini sedang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bisa menjawab azan. Kenapa menjawab azan? Karena ya tentu kalau setelah sahur kan kita tidak tidur, tapi ke masjid. Maka di situ biasanya kita buru-buru ke masjid dan kita bisa mendengarkan azan. Ketika azan berkumandang, maka jawab azan tersebut. Kemudian bisa sholat sunnah qobliyah subuh, dan kita juga bisa sholat subuh. Yang kata Rasulullah, siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti dia melaksanakan sholat malam setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, seperti dia menjalankan ibadah puasa sepanjang, seperti menjalankan sholat malam semalam suntuk. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ternyata Bapak Hormat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bisa menjalankan ini, maka kebaikannya itu sangat banyak. Pada sahur, berbuka juga sama. Bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbukalah dengan penuh kegembiraan. Dan yang terakhir ini mungkin yang penting harus kita lakukan adalah jaga puasa kita supaya pahalanya itu jangan sampai habis. Yaitu apa? Yaitu hindari diskon pada pahala puasa. Hindari diskon pahala. Maksudnya apa diskon pahala? Hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Contoh apa? Kedustaan.
Bisa nanti ibu-ibu bapak-bapak gitu ya, insya Allah enggak lah. Tapi bisa jadi dalam waktu tertentu kadang kita kepepet, atau bisa jadi karena emosi, atau bisa jadi karena gibah, atau karena kemaksiatan. Maka Rasul mengatakan betapa banyak orang berpuasa tidak dapat pahala kecuali dahaga. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, dia tidak mendapatkan apa-apa selain dari begadangnya saja. Nah, ini adalah kaitan dengan poin yang ketiga. Mari kita jaga ibadah puasa kita dengan apa? Dengan menghindari diskon pahala puasa. Ya, ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah Ramadan yang kita lakukan ini bisa betul-betul optimal. Ibadah Ramadan ini bisa sukses. Roadmap-nya adalah yang keempat, mari kita optimalkan pahala Ramadan. Jadi kita optimalkan pahala Ramadan ini. Apa maksud kita optimalkan pahala Ramadan ini? Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan ini, maka ibadah Ramadan ini kan kalau kita lihat ada ibadah inti, itu ibadah puasa, ada syiar kebaikan, tapi juga hati-hati ada festivalisasi dan komersialisasi. Ibadah inti jelas gitu ya. Syiar kebaikan jelas itu ada taraweh, ada zakat fitrah, ada ada infak, zakat dan sodako, itu semuanya adalah syiar. Memang ibadah juga. Dan terakhir hati-hati di sini, ada festivalisasi dan komersialisasi. Nah, ini adalah hati-hati kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Ini adalah ada di situ. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, maka apa? Inputnya apa? Input dari Ramadan yang kita lakukan itu adalah apa? Satu, kita berpuasa. Ini kan yang intinya. Yang kedua, khutmil Quran. Maka insya Allah nanti mungkin dari panitiaan Syitoh Ramadan ya, nanti salah satunya adalah akan ada lomba hifdzul Quran. Ada lomba khutmil Quran mungkin. Ya, jadi menghatamkan Al-Quran. Saya beberapa bulan yang lalu ketemu dengan orang yang seseorang lah yang memang dia terjun di daerah Gaza. Jadi ternyata subhanallah gitu ya, di Gaza itu orang yang hataman Quran itu setiap hari banyak banget. Dan kadang ada satu momen tertentu itu hataman sehari bisa 1000 kali. Kenapa? Karena di situ dibuat kelompok-kelompok kecil dan mereka hataman. Nah, khutmil Quran. Nah, bulan Ramadan tadi disampaikan oleh MC kita juga adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mari kita fokus. Kemudian tarawih, jangan lupa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih beserta imam, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis, innar rajul idza shallama al-imam hatta yansharif. Sesungguhnya seseorang apabila sholat beserta imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailatin, akan dicatat seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Kemudian tema kita Ramadan tahun ini adalah mari kita berbagi dan peduli. Yaitu apa? Sedekah dengan berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin di antara kita juga membutuhkan, tapi orang beriman itu adalah summa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka punya jiwa isarnya yang tinggi. Bukan mereka kelebihan uang belanja mereka, tapi apa? Mereka sisihkan dari uang belanja mereka. Ya. Jadi kita sedekah dan berbagi. Tadi disampaikan juga oleh MC kita, perbanyak doa. Karena bulan Ramadan di samping syahrul Quran, syahrul qiyam, kemudian syahrul sadaqah, termasuk juga adalah syahrul doa, bulan untuk berdoa. Dan yang terakhir, nanti jangan lupa ya, mungkin di 10 hari terakhir, jangan lupa kita beriktikaf. Ya, ini jangan lupa kita menjalankan i'tikaf dan syiar dakwah dan jihad. Nah, ini adalah di antara mungkin amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan semuanya. Ya, tapi kalaupun tidak bisa, ya, ma la yudraku kullu la yutraku kullu.
Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, bahwa inilah kaitan dengan ibadah yang bisa kita lakukan. Coba lihat kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para sahabat Nabi. Utsman bin Affan ya menyebutkan bahwa kalau di bulan Ramadan itu yakhtimul Quran marratan fi kulli yaum. Bisa kebayang ya, setiap hari hataman 1 kali. Fakanu radhiyallahu anhum yu'idduna man yaqra'u suratal Baqarah fi sholati tarawih fil isnai asyara rakaah mukhaffafan lis-shalah. Maka beliau membaca surat Al-Baqarah pada saat tarawih dibagi menjadi 12 rakaat. Tujuannya apa? Untuk meringankan ya para sahabat yang qiyamul lail sepanjang malam. Ya, ini adalah sampai ketika selesai menjelang fajar barulah khodim mereka menyiapkan sahur. Ini mereka banyak yang seperti itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itulah yang beliau lakukan kaitan dengan ini. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, maka para ulama itu meninggalkan semua aktivitas dan produk dan fokus untuk tilawatil Quran. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kita tahu Imam Bukhari ya, semuanya tahu Imam Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari ini ya, dalam riwayatnya disebutkan beliau itu dalam satu hari bisa di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 hari. Dan sholat tarawih setiap 3 hari hataman. Saya kebayang gitu ya, ini bagaimana interaksinya dengan Al-Quran sampai sedahsyat itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan memperbanyak doa? Memang ini termasuk yang dianjurkan. Ya. Fakanu ridwanullahi alaihim. Mereka para sahabat itu apa? Yuksiruna minad du'a fi layali Ramadan wa fi naharihi. Mereka para sahabat memperbanyak doa di siang hari dan malam hari bulan Ramadan. Fis sujud wa fil qiyam, baik ketika sujud, ketika berdiri. Fawaradat anhum ridwanullahi anhum al-adid minal adiyah allati kanu yuksiruna minha fi Ramadan. Ya, ini bahkan ya kalau kita lihat ya, sebagian mereka juga ada yang berdoa. Ya, di antara doa yang masyhur, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, yang rahmatmu itu adalah menguasai sesuatu. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Ini adalah artinya apa? Ini memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Kemudian bagaimana orang-orang terdahulu dengan kepedulian sosial kepada masyarakat sekeliling. Kata Imam Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, telah sampai kepada kami bahwa Ahmad bin Abi Sulaiman, beliau ini gurunya Imam Abu Hanifah, salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Wa kana dza dunya muttasi'ah. Beliau ini Allah berikan kelebihan berupa dunia yang berlebih. Wa annahu kana yufattiru fi syahri Ramadan 500 insanin. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, maka beliau memberikan berbuka kepada 500 orang. Wa annahu kana yu'tihim li ba'dal id likulli wahidin min mi'ata dirham. Kemudian nanti setelah sholat Idul Fitri ada THR-nya. THR-nya berapa? THR-nya itu adalah 100 dirham. 100 dirham itu adalah sekitar 300 perak emas. 300 perak. 300 gram perak. Ya, tinggal dikalikan saja. Ya, jadi 300 gram perak. Ini adalah salafus saleh bagaimana berbagi. Makanya Ramadan kita dari DPP itu temanya apa? Berbagi, ya. Ini adalah Ramadan, salah satunya adalah kita berbagi dengan sesama. Ini adalah ikhtiar yang itu apa? Kita maksimalkan berbagai macam potensi yang ada dan kita jalankan untuk menjalankan berbagai macam kebaikan itu. Kemudian berikutnya adalah istiqomah dan mengambil hikmah. Ini yang terakhir. Saya kira materi saya adalah sampai materi ini, yaitu istiqomah dan mengambil hikmahnya. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, Rasul itu sukses hingga putaran terakhir. Karena Nabi SAW, kata Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza dakhalal ashr, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan,
Artinya dari sekarang kita rencanakan 10 hari terakhir mau ngapain aja gitu. Kalau nanti dari kepanitiaan Syito Ramadan ada kegiatan i'tikaf, kita jalankan. Baik i'tikaf nanti seluruh anggota ataupun i'tikaf mungkin di masjid kita masing-masing. Ya. Maka apa? Maka disebutkan kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan sarungnya. Kata para ulama, syaddal mi'zar itu apa? Ini menunjukkan kinayatun anil amal. Ya, menunjukkan bahwa semangat dia untuk beramal. Wa ahya lailahu, dan kemudian juga dia menghidupkan malam-malamnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayqadha ahlahu. Dan membangunkan keluarganya. Beliau bangun di malam hari, tapi tidak lupa juga keluarganya dibangunkan, keluarganya tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka di 10 hari terakhir ini mari kita, bukan 10 hari terakhir, dari sejak awal Ramadan, maka jangan sampai hanya kita saja yang semangat untuk menjalankan ibadah ini, tapi kita pun harus semangat, keluarga kita juga harus semangat. Kalau saya kemarin di salah satu masjid, saya menyampaikan tentang apa? Tentang bagaimana Ramadan bersama keluarga. Nah, salah satunya apa? Ramadan bersama keluarga itu adalah mari kita maksimalkan berbagai potensi yang ada di bulan Ramadan bersama keluarga. Salah satunya apa? I'tikaf ini. Saya ulangi, Rasulullah SAW, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, dan mengikat sarungnya. Apa maksud mengikat sarung? Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Sukses kita ini sampai akhir. Nah, terus outputnya apa? Mungkin kalau tadi kita ada input ya, dari Ramadan ini ada inputnya ini, puasa, hataman Quran, tarawih, sedekah, banyak berdoa, i'tikaf, syiar dakwah, dan jihad. Maka kalau kita lihat outputnya apa? Outputnya itu adalah satu, Bapak Ibu, output dari ibadah Ramadan yang kita lakukan, mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Karakter ikhlas. Dari Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal, semua amal manusia itu miliknya, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan memberikan balasan dari ibadah puasa itu. Wala khulufam mis-shaimi, ya, dan sungguh bau mulutnya orang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kesturi. Nah, ini kan outputnya jelas. Setelah Ramadan, orang itu menjadi pribadi yang mukhlis, orang yang ikhlas. Ya. Karena selama Ramadan kita dididik untuk itu. Yang kedua, kita ini menjadi karakter pembelajar. Kenapa karakter pembelajar? Kita lihat tadi di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Kira-kira apa yang harus saya ucapkan? Ini kan berarti semangat belajarnya tinggi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, quli, wahai istriku, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini ada karakter pembelajarnya. Jadi jangan merasa, kan Ramadan udah sering, ya saya mah nggak usah belajar lagi lah. Enggak, tetap kita baca kembali hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ini. Ya, ini adalah karakter pembelajar. Berikutnya adalah karakter ihsan. Maksudnya apa? Orang puasa itu selalu menjalankan ibadah itu semaksimal mungkin. Nah, sekarang sama juga. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, mari kita laksanakan semaksimal mungkin. Rasul mengatakan betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Nah, ini adalah kaitan dengan karakter ihsan. Kemudian berikutnya adalah munazzam. Maka karakter munazzam itu adalah orang itu teratur.
disiplin, teratur. Gimana tidak? Sahur dia ada waktunya. Disebutkan makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya kan kalau lihat dari sini, ketika kita berpuasa itu, maka apa? Maka sesungguhnya kita ini mendidik kita menjadi pribadi yang teratur. Ya, sahur kita diatur, berbuka pun kan diatur, dan ibadah-ibadah yang lain juga sama. Maka ini adalah kaitan dengan karakter munazzam. Kemudian, ini tema dari DPP adalah ya, bulan berbagi dan peduli. Maka Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang peduli ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul itu adalah orang yang paling dermawan ya, dalam masalah kebaikan harta. Dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau tadi gurunya Imam Abu Hanifah, Hammad bin Abi Sulaiman, maka dia berinfak untuk 500 orang, memberikan buka dan memberikan THR lah bahasa kitanya, hadiah untuk 500 orang itu masing-masing adalah 100 dirham. Artinya sekitar 300 gram perak. Nah, ini menunjukkan subhanallah. Ini siapa? Sahabat Nabi. Inilah kalau dilakukan oleh salah seorang ulama. Dan tentu kalau kita lihat bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk punya kepedulian. Dan ternyata Bapak Ibu, ada ungkapan, innar rahmatatan syau indal alam. Yang namanya rasa kepedulian itu akan muncul ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Makanya sebagian mengatakan, as-sawmu faqrun ijbari. Yang namanya ibadah puasa itu adalah kefakiran yang dipaksakan. Tufriduhu syariah, yang diwajibkan oleh syariat. Puasa itu kewajiban, ya. Yang itu apa? Tufriduhu syariah, diwajibkan oleh syariat. Sehingga apa? Sehingga mau orang kaya, orang miskin merasakan lapar yang sama. Kalau orang miskin mungkin lapar, belum tentu maghrib dapat makanan. Tapi kalau orang kaya lapar, maka siang hari lapar, malam hari mungkin dia banyak makanan lebih banyak. Maka disinilah dia merasakan, oh ternyata nggak enak lapar itu. Dia ingat tetangga, dia ingat saudara, dia ingat orang di sekelilingnya yang memang kekurangan, maka dia berbagi, maka peduli dengan sesama. Kalau saya tadi baca sebuah tulisan ya, kaitan dengan ayyuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Artinya sebarkan perdamaian. Ketemu orang gitu ya, dengan siapapun kita berinteraksi. Wa'at imutu'am, berikan makan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini adalah kalau kita berbicara tentang apa yang tadi saya sampaikan, yaitu apa? Yaitu betapa pentingnya kita ini apa? Kita ini ya, kalau kita berbicara tentang ini, maka betapa pentingnya kita ini melaksanakan berbagai macam kebaikan tersebut. Itu apa? Salah satunya adalah Ramadan itu adalah bulan untuk peduli. Kemudian berikutnya, beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Ramadan ini adalah Ramadan itu adalah mengajarkan kita karakter istiqomah. Hadisnya tadi sudah disampaikan ini, Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, maka beliau ya mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya ini dilakukan oleh Rasul bukan hanya di awal Ramadan tapi di ujung Ramadan. Yang ketika hari ini di ujung Ramadan ini sudah banyak orang yang mengalami masjid jadi kosong dan lain sebagainya. Padahal harusnya menjadi lebih ramai lagi masjid itu. Nah, ini adalah kaitan dengan karakter istiqomah ini. Kemudian karakter sabar dan tangguh. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berpuasa itu memiliki karakter sabar. Dan dia juga orangnya sangat tangguh. Nah, inilah mungkin kaitan dengan apa yang kita bahas di malam hari ini. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira saat berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita lihat kaitan dengan
apa namanya, dengan ibadah yang kita lakukan ini, maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, ya. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya, supaya apa? Supaya Ramadan yang yang akan kita lakukan ini, maka apa? Menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Ramadan hari ini adalah Ramadan yang terbaik, sehingga apa? Sehingga kita semuanya nanti, ya, akhir Ramadan itu adalah menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Sehingga kurang lebih Bapak Ibu kalau kita ilustrasikan, ya, kurang lebih seperti ini, ya, bagaimana sukses ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, ya, kalau kita ilustrasikan, ya. Jadi Ramadan yang kita lakukan ini adalah kurang lebih seperti ini, ya. Pertama, ya, tentu dimulai dengan ilmu. Tadi sudah ikhlas. Itu apa? Sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan ikhlas menjalankan berbagai macam kebaikan itu. Yang kedua adalah di sini, kemudian jangan lupa dengan ilmunya. Maka ada SOP-nya kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah, setelah ini adalah ihsan. Bagaimana kita ini adalah memaksimalkan berbagai macam potensi Ramadan yang ada. Kemudian istiqomah. Maka jangan lupa, setelah kita memaksimalkan berbagai macam potensi yang ada, maka kita istiqomah untuk menjalankan berbagai macam kebaikan itu, maka insya Allah ujungnya adalah kita menjadi orang-orang yang sukses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk menjalankan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan ini, dan semoga kita semua dan keluarga kita, ya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal, sehingga ujungnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi tadi Ketua DPD mengingatkan kita, ya, Ustaz Diana mengingatkan, jangan hanya la'allakum tattaqun, jangan hanya pribadi saja yang bertakwa, tapi mari kita ajak yang lain. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 187, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Artinya apa? Kalau mereka bertakwa kan ada sisi ajakan di situ. Makanya nanti kegiatan Ansito Ramadan mungkin bukan hanya untuk anggota, tapi juga nanti untuk masyarakat. Bisa jadi nanti kegiatan Ansito Ramadan itu ada yang sifatnya kita menjalankan secara personal, ada yang menjalankan secara kejamaahan, ya, kita sebagai lembaga, tapi bisa jadi nanti kita menjalankannya dengan masyarakat. Mungkin Bapak Ibu nanti iktikaf ada kegiatan dengan DPD, dengan struktur, tapi mungkin sehari atau 2 hari, tapi sisanya nanti kita bersama masyarakat. Taraweh, ya setiap malam kita bersama masyarakat. Tadarus Al-Quran kita setiap malam bersama masyarakat. Maka la'allakum tattaqun, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, jangan sampai di situ. Tapi bagaimana kita juga menjadi la'allahum yattaqun, mengajak orang sekeliling kita supaya mereka juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah hasanal jaza kepada Ustadz Abdurrahman Wahid atas tausiahnya, ya, tausiah yang penuh dengan daging, ya. Kalau bahasa anak Gen Z zaman sekarang, bahasanya penuh daging, penuh dengan hikmah tentunya. Yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu bisa jadi wasilah kita untuk kesempurnaan bulan Ramadan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini insya Allah akan ada sesi Q&A, ada sesi tanya jawab. Insya Allah dari panitia sendiri sudah menyiapkan door prize, ya. Jadi buat asatid dan asatidah yang punya pertanyaan, silahkan ditanyakan terkait bulan Ramadan, terkait persiapan-persiapan. Yang ingin bertanya silahkan mungkin bisa raise hand. Silakan untuk 5 orang. Karena panitia menyiapkan door prize bagi 5 orang. Untuk 5 orang pertama. Silakan. Ada pertanyaan kira-kira, Bapak Ibu? Yang ingin bertanya kira-kira? Jika ada yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand, ya. Bapak Ibu sekalian.
ada pertanyaan dari saya Bu Apip ya. Nanti PPT-nya dapat di mana? Insya Allah nanti saya share ke panitia ya. Nanti mungkin panitia akan di-share melalui jalur Tarbawi mungkin ya. Nanti mangga bisa diminta nanti ke panitia kaitan dengan materi yang saya sampaikan. Sudah saya share ke panitia, mungkin nanti panitia akan mendistribusikan melalui jalur Tarbawi ya. Tapi demikian mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terus Ustaz. Mungkin kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin saya ingin memantik kali ya, memantik pertanyaan. Oh, sebelumnya sudah ada pertanyaan. Oke. Dari Saifullah Al-Mukhaffa. Beliau bertanya apakah niat saum harus setiap malam atau setiap hari. Baik ya. Ini memang pertanyaan yang banyak sering ditanyakan ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ibadah puasa ini kan ibadah yang memang di situ apa? Ada waktu, ada imsak, kemudian juga ada niat. Nah, pertanyaannya adalah apakah niat ini harus setiap malam? Nah, sebenarnya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, saya sampaikan di sini kaitan dengan niat ini ya. Apakah niat ini harus, izin saya share screen lagi ya. Sebentar. Oke. Izin saya share screen lagi. Nah, apakah niat ini harus setiap malam? Mungkin ya. Nah, memang kalau kita lihat ya dari Pak Saiful tadi, ini adalah apakah niat itu setiap malam, maka Bapak Ibu, niat ini memang penting dalam berbagai macam ibadah, termasuk ibadah puasa. Ya, niat ini sangat penting. Salah satu dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian ada hadis Nabi, dan ini dikutip hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Man lam yubayyitis siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Niat harus dijalankan sejak malam. Batas paling akhir adalah ketika fajar subuh, artinya adzan subuh. Kecuali puasa sunnah, boleh berniat walaupun di pagi hari, asalkan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Nah, jadi marang para ulama sepakat niat itu harus. Ya, niat ini harus. Nah, cuman memang ini yang sering jadi pertanyaan memang. Pertama adalah mungkin Pertama adalah melafadzkan niat apakah harus atau tidak. Saya sampaikan aja dulu ya. Ya, ini adalah melafadzkan niat itu harus atau tidak. Kata Imam Nawawi sesungguhnya niat dengan hati tanpa lisan sudah cukup. Jadi artinya apa? Niat itu dalam hati cukup. Ya, tanpa lisan pun sebenarnya udah cukup. Jadi kalau Bapak Ibu taraweh, Bapak Ibu sahur itu teh sudah niat gitu sebenarnya. Ya. Jadi sudah taraweh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah taraweh, kemudian Bapak Ibu juga sudah sudah sahur, itu sebenarnya sudah niat gitu ya. Karena pasti ada dalam hati kita. Nah, cuman memang mazhab Hambali dan Hanafiyah memakruhkan, sedangkan mazhab Syafi'i dianjurkan dilafadzkan. An-niyatu bil qalbi wa la yushtartu talaffuz biha bal yundabu. Niat itu dengan hati dan tidak disyaratkan mengucapkannya. Artinya bukan syarat, tapi mengucapkan niat itu disunnahkan. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Karena mungkin kaitannya dengan niat itu apakah setiap malam atau bukan. Nah, memang kalau kita lihat jumhur ulama mengatakan niat itu harus dilakukan setiap malam. Kenapa? Karena ibadah puasa itu setiap hari ibadah yang berbeda. Nah, yang kedua, kata Imam Malik, ya cukup saja, kata Imam Malik, niat itu sekali 1 bulan. Jadi maksudnya ketika awal Ramadan, niat saya puasa Ramadan 1 bulan. Nah, sebenarnya apakah harus 1 malam atau tidak, maksudnya tiap malam atau tidak, ini kasusnya, kalau kita lihat perkataan tadi Imam Nawawi, niat itu cukup dalam hati, sebenarnya kan ini kasusnya kalau ada yang begini sebenarnya. Kalau ada orang yang tidur sebelum subuh, mohon maaf, tidur sebelum maghrib, bangun-bangun adzan subuh, kan dia nggak kebagian tuh di malam hari. Nah, karena nggak kebagian di malam hari, nah kan dia berarti tidak niat kan. Nah, bagi mazhab Imam Malik, ya karena dia sudah niat 1 bulan cukup. Tapi kata jumhur ulama mengatakan kalau ada kasus seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena dia belum berniat ya. Maksudnya itu. Jadi kenapa saya tadi sampaikan niat itu dalam hati, saya sampaikan supaya tadi bahwa Bapak Ibu jangan terpaku niat itu harus dilafadzkan.
Itu maksud saya adalah konteksnya kaitan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak saya kembalikan kepada moderator atau MC. Tadi ada pertanyaan pertama, Ustaz ya. Kemudian ada penanya kedua. Ada di kolom chat, ada sebentar. Ada Yani Nuraini. Ustaz, apakah untuk akhwat baiknya ibadah taraweh di masjid atau di rumah? Dan qadarullah tahun ini lagi sakit kaki. Ya, Seperti itu. baik. Bagaimana apakah akhwat lebih baik di masjid atau di rumah? Ada ungkapan Dr. Subal Qardawi menarik ya. Jadi kalau akhwat hanya sholat saja, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau ketika sholat ada syiar, di situ juga ada kebaikan-kebaikan yang lain, maka tentu dilakukan di masjid lebih baik. Contohnya kan tadi ketika Ramadan kan ada kultum, ketika Ramadan ada syiar juga gitu ya. Kita mengajak tetangga dan lain sebagainya, tentu lebih utama di masjid. Tapi karena pertanyaan Bu Yani ini qadarullah tahun ini sedang diuji sakit kaki, ya memang kalau tidak memungkinkan di rumah saja insya Allah cukup. Ya, mangga nggak apa-apa. Dan sebenarnya mah mau di rumah mau di masjid juga boleh-boleh saja. Cuman mungkin kalau di masjid dapat keistimewaan lain, yaitu apa? Sesungguhnya orang yang sholat tarawih beserta imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailatin, akan dicatat seperti sholat malam semalam suntuk. Nah untuk sholat sunnah, kalau terlalu lama boleh sambil duduk, tapi pahalanya setengah. Kalau yang mampu berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri ya tidak jadi masalah. Jadi semoga Bu Yani Nuraini ya dengan semangat ingin tarawih di masjid, Allah mudahkan dan segera disembuhkan dari sakit kakinya. Barakallahu fikum. Baik. Berlanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Ustaz yang Humas DPD PKI Sumedang? Sudah resen tampaknya. Pertanyaan ketiga ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Karena memang kebetulan saya sendiri istilahnya kebagian lah menjadi imam untuk sholat tarawih di kampung saya ya. Cuma memang untuk saat ini di kampung saya sendiri istilahnya masyarakat masih begitu aneh lah kalau mendengar sholat tarawih yang 11 rakaat. Nah, alhasil saya sendiri pada akhirnya karena memang ditunjuk oleh DKM ya. Jadi ya mengikuti lah intinya. Mengikuti, mengimami 23 rakaat sholat tarawih itu. Cuma memang di satu sisi masyarakat kadang-kadang berbicara lah istilahnya ngebicarain kita di belakang. Katanya sholat rakaat 23 rakaat, imamnya lama bacaannya. Nah itu kadang-kadang adalah beberapa selentingan kata-kata seperti itu. Jadi pada intinya gimana sih kita sebagai imam mensiasati hal-hal seperti itulah supaya istilahnya masyarakat itu gimana ya tetap nyaman lah intinya Pak Ustadz begitu. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi gini ya Pak siapa ya? Pak Humas ya. Oh ya, saya Jejen Pak. Jejen ya. Iya. Baik. Jadi gini aja Jen. Memang memang perlu edukasi ya ke masyarakat itu. Memang tidak ujug-ujug mungkin tarawih sekarang jadi lebih baik, enggak. Perlu edukasi ya. Jadi memang edukasi yang butuh waktu lama saya kira ya. Nah, makanya kita sebagai para aktivis dakwah, sebagai para kader dakwah, maka tentu harus banyak berinteraksi dengan masyarakat. Itu ya. Nah, yang kedua, alhamdulillah antum dipercaya jadi imam. Ini kesempatan baik untuk antum masuk ke masyarakat. Nah, ketika kita jadi imam, ya manfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nilai terbaik. Ya tentu ketika jadi imam, kata Rasulullah, idza amman nasa, apabila kamu menjadi imam bagi manusia, fal yukhaffif, maka ringankan. Fa inna fihi dhaif, karena ada orang lemah, ada anak kecil, ada wanita, ada orang sakit dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya memang ketika tarawih 23 jalankan aja nggak apa-apa. Saya di masjid dekat rumah saya itu 23. Dan saya komitmen kalau saya jadi imam 23, saya jadi makmum pun tetap 23. Ini kan yang repot kita sebagai kader, hari imaman 23 pas giliran tarawih mah 11 kabur gitu. Nggak boleh.
Kalau saya di masjid dekat rumah saya jadi imam, ya saya 23. Tapi ketika kebetulan saya tidak ada jadwal tarawih di luar, saya jadi makmum di situ, ya saya 23 juga. Akhirnya apa, masyarakat melihat gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu barulah setelah beberapa lama gitu ya, akhirnya kita diskusi, ini kayaknya kalau 11 pada kabur juga jemaahnya ternyata. Kan kalau 11 itu di kota mah gitu. 11 pada kabur gitu ya. Yang mau 23 akhirnya tinggal sedikit. Akhirnya kita diskusi, ngobrol, dan akhirnya jadi 11 lah gitu ya tarawehnya. Nah, jadi kesempatan antum, tapi tadi jangan terlalu lama, ya tentu di situasinya aja, nggak apa-apa antum setiap rakaat baca satu ayat gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ya tadi yang membedakan kita dengan yang lain apa? Mungkin dari sisi bacaannya kita benar. Maksudnya bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, kan ada isomen gitu kan begitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kita biasa aja. Saya ketika ngimamin 2-3 ya biasa aja, normal. Cuman memang tidak panjang gitu ya. Itu aja. Jadi jangan sampai nanti, kenapa? Karena kalau kita sholat terlalu lama, nanti khawatir apa yang pernah terjadi di zaman Rasul ketika Mu'ad bin Jabal jadi imam. Ketika itu Mu'ad jadi imam, ada orang mundur ke belakang. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, ini orang munafik apa ya? Orang sholat kok malah mundur. Gitu. Kemudian akhirnya apa? Dilaporkanlah kepada Rasul. Kemudian Rasul ketika itu bertanya kepada Mu'ad, "Afatani anta ya Mu'ad?" Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah di kalangan masyarakat? Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaan. Nah, ada surat ini, surat itu, dan seterusnya. Jadi makanya kesempatan buat antum ajajen, kesempatan nih ada kepercayaan dari masyarakat untuk jadi imam, laksanakan semaksimal mungkin. Cuman tadi fal yukhaffif tadi, ringankan. Ya mungkin bacaannya jangan anaba 1 rakaat gitu ya. Nah, itu kan repot antum nanti. Jadi juz 30 selesai itu udah bubar jemaahnya. Ya mungkin anaba bisa jadi 10 rakaatin gitu. Ya gitu kan, bisa kan seperti itu. Manggalah ya kesempatan antum untuk berdakwah, justru kesempatan ya. Jadi buat para ustadz dan ustadzah semuanya, sekarang para ikhwan dan akhwat yang para ikhwah yang kebetulan dapat jadwal taraweh, kesempatan antum untuk berdakwah di situ ya. Artinya kesempatan kalau disuruh oleh DKM, oleh masyarakat sekitar, ini kesempatan besar kita untuk apa? Untuk tampil, menampilkan kita sebagai seorang dai, dan tentu seorang dai itu kan bagaimana dia bisa melihat kondisi masyarakat. Itu barangkali aja Jen, wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Sangat apa ya istilahnya, membuka wawasan saya lah. Terima kasih sekali, jazakallah. Ya, tersisa 2 penanya. Kita cukupkan 5 penanya saja, Bapak Ibu ya, berhubung sudah malam juga. Jadi untuk pertanyaan keempat dan penanya kelima akan saya rangkum. Penanya keempat soal dari Ustazah Reni Mariani, beliau bertanya, apakah emosi ketika menyaksikan orang yang tidak berpuasa termasuk poin diskon pahala puasa, Ustaz? Kemudian pertanyaan dari penanya terakhir adalah, ini masih berkaitan dengan fikih, apakah menyikat gigi pakai pasta membatalkan puasa? Silakan Ustaz, boleh jawab. Baik, ini ya, pertama kaitan dengan emosi. Jadi gini, marah itu kan kalau kita lihat dalam hadis, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, marah seperti apa yang jangan itu gitu ya. Ya kalau ada ada hukum Allah yang dilanggar, ya tentu kita harus tegas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat kasih sayang. Ya, tetapi kata Rasulullah SAW, ketika ada Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah izin dong kalau wanita ini gak usah dipotong tangan. Rasul langsung naik pitam, marah gitu. Dalam konteks marah, bukan marah kepada persona, tapi kepada perbuatannya. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya Fatimah putra Muhammad mencuri, putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Kebinasaan umat sebelum kalian tuh gara-gara seperti ini. Yang melakukan pelanggaran orang kaya, orang berduit, orang punya jabatan, tidak ditegakkan hukumannya. Tapi kalau orang miskin, orang tidak berduit melakukan pelanggaran, ditegakkan hukumannya. Artinya, kalau kita emosi dalam konteks bukan emosi yang marah sampai tidak sadarkan diri dan lain sebagainya, mungkin tepatnya marah, kenapa sih orang tuh nggak puasa gitu. Itu insya Allah tidak jadi masalah. Justru itu bagian dari, ya kalau kita lihat dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Itu kan, ini bagian dari itu. Kemudian berikutnya, apakah sikat gigi pakai pasta gigi membatalkan puasa? Insya Allah nggak apa-apa ya, tidak membatalkan puasa, asal jangan ditelan aja mungkin ya. Karena kalau ditelan nanti akan berbahaya gitu ya, akan membatalkan ibadah puasa.
izin, ini ada beberapa pertanyaan. Saya nggak tahu lah, ini mah saya jawab aja ya. Ini mah jawaban dari saya aja. Ada 3 pertanyaan lagi, kasihan sudah nulis. Masalah door prize saya serahkan ke panitia ya. Kalau door prize mah. Tapi ini mah karena pertanyaan saya jawab, ya saya bacakan saja. Biar yang 3 terakhir ini mangga ini mah. Cuman ini kan ada pertanyaan. Apakah hukum puasa Ramadan tanpa sahur? Sahur itu sunnah. Ya, sahur itu sunnah. Tanpa sahur nggak apa-apa. Cuman berarti meninggalkan sunnah. Kata Rasulullah, walaupun hanya seteguk air sahur itu. Ya, jadi walaupun hanya seteguk air. Jika sahur melatih kesabaran dan pengendalian diri, membentuk karakter positif, menurut pendapat Ustadz, mengapa orang yang berpuasa tapi masih biasa berbuat buruk? Ya mungkin tadi karena faktor tadinya kan sama, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa orang setelah sholat masih melakukan keburukan? Bukan sholatnya, berarti pribadinya. Itu ya. Jadi yang perlu dievaluasi adalah pribadinya. Harusnya kan ketika sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa setelah sholat kok masih melakukan itu? Jadi yang tarbiyahnya berarti kurang. Makanya kan tarbiyah Ramadan itu kan seperti ya sama seperti di sekolah kan, yang disalahkan kan bukan sekolah ketika tidak sukses sesuai dengan kehendak, tapi ya mungkin orangnya tersebut ya. Tapi kemudian ini bagaimana puasa wanita istihadah? Ya kalau istihadah kan bukan darah haid, teruskan aja puasa nggak apa-apa. Orang istihadah itu tetap sholat, tetap sholat, tetap berpuasa, ya, tetap haji, tetap tawaf, tetap sa'i, semuanya tetap dilakukan. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan punten, bahkan tetap dia boleh melakukan hubungan suami istri, karena dia bukan darah haid ya. Jadi jika darah yang keluar sedikit sekali, kalaupun mau banyak mau sedikit, kalau istihadah mah, ya dia boleh untuk berpuasa, boleh untuk sholat, bahkan harus ya. Jadi itu ya kalau yang istihadah. Bagaimana jika darah yang keluar sedikit sekali keluar kalau malam hari dan ketika siang hari bersih? Sehari bersih, berikutnya ada bercak. Makanya tadi, tolong dicek aja. Kalau itu haid, dia berhenti. Kalau itu bukan haid, berarti dia tidak perlu berpuasa. Kalau haid berpuasa, tidak perlu berpuasa. Tapi kalau dia berhenti dari haidnya adalah maka dia berpuasa. Tapi Afan, ini mah karena ada 3 pertanyaan saja, karena sayang ya kalau tidak dijawab. Mungkin karena sudah menulis. Untuk door prize, maka itu mah diserahkan kepada panitia saja ya. Cuman ini mah karena pertanyaan saja. Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang memang mau ditanyakan, saya kebetulan buka layanan konsultasi juga ya. Mangga bisa nanti WA saya mungkin nanti dibagikan oleh panitia. Mangga jika ada hal-hal yang ditanyakan gitu ya, seputar syariah, seputar agama ya, mangga gitu ya. Tidak mesti ketemu dengan saya, cukup by WA aja ya. WA tapi jangan telepon, WA aja ya. Termasuk hal-hal yang tadi ditanyakan, kalau ada hal-hal yang kurang puas dan lain sebagainya, nanti bisa japri ke nomor saya barangkali ya. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dari soal-soal tadi, dari pertanyaan tadi. Untuk 5 orang pertanyaan tadi, mungkin nanti bisa menghubungi panitia ya untuk door prize-nya. Baik Ustaz, sebelum ditutup, saya minta closing statement dari Ustaz terkait untuk bulan Ramadan nanti. Boleh Ustaz? Ustaz, mungkin sebelum ditutup, saya pengen minta closing statement dari Ustaz terkait tentang malam ini dan untuk Ramadan nanti. Monggo Ustaz. Sepertinya beliau terputus, tidak mendengar. Apaan? Oh ya, monggo Ustaz. Ustaz ya, sebelum ditutup, mungkin pada Ustaz closing statement-nya. Ya, Open. Barusan saya ganti device dulu ya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatillah, Ustaz dan Ustazah semuanya. Ibadah Ramadan ini satu kesempatan yang sangat berharga untuk kita semuanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya kesempatan ini. Mari kita sambut bulan Ramadan ya. DPP sudah mencanangkan bulan peduli dan berbagi. Ya, mari kita jalankan dan itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul adalah orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi jika sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah mari kita optimalkan berbagai macam kebaikan yang ada di Ramadan ini, dan
Jangan sampai hanya kita saja yang melakukan kebaikan ini, tapi mari kita ajak yang lain. Kalau tadi saya sampaikan la'allakum tattaqun di ayat 183, maka di 187-nya adalah la'allahum yattaqun. Artinya di situ kita harus mengajak orang lain untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Demikian barangkali closing statement dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah asal jazak untuk Ustadz Abdurrahman Wahid LCMA atas tausiah beliau pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi penyempurna Ramadan kita nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah alamin telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita tutup dan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.